Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agung Setiawan. Kemudian saya ditemani oleh teman saya. Saya Tuan Setiawan. Kami di sini akan menjelaskan mengenai pengujian kinerja turbin air. Ya, kemudian apa itu yang dimaksud dengan turbin air? Turbin air. Pengertian dari turbin air. Turbin air adalah alat untuk mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Turbin air dikembangkan pada abad 19 dan digunakan secara luas untuk pembangkit tenaga listrik. Dalam pembangkit listrik tenaga air (PLTA), turbin air merupakan peralatan utama selain generator. Berdasarkan prinsip kerja turbin dalam mengubah energi potensial air menjadi energi kinetik, turbin air dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu turbin air impuls dan turbin air reaksi. Ya, kemudian prinsip kerja dari turbin air. Turbin air mengubah energi potensial air menjadi energi mekanis. Energi mekanis diubah dengan generator listrik menjadi tenaga listrik. Berdasarkan dengan prinsip kerja turbin air dalam mengubah energi potensial air menjadi energi mekanis. Aliran air mempunyai energi potensial akan disemprotkan ke sudut-sudut turbin oleh nozzle. Putaran dari sudut-sudut tersebut akan mengakibatkan poros turbin ikut bergerak. Dan kemudian poros turbin akan diteruskan ke generator listrik. Lalu diubah menjadi energi listrik dan terdistribusikan ke semua warga. Kemudian dari penjelasan tadi, berikut adalah fungsi turbin air. Turbin air berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Turbin air kebanyakan seperti kincir angin dan menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar baling-baling digantikan air untuk memutar turbin. Perputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Lalu ada komponen utama dari turbin air. Komponen utama dari turbin air yang pertama ada rotor, yaitu bagian yang berputar pada sistem yang terdiri dari yang pertama, sudu-sudu berfungsi untuk menerima beban pancaran yang disemprotkan oleh nozzle. Kemudian ada poros, berfungsi untuk meneruskan aliran tenaga berupa gerak putar yang dihasilkan oleh sudu. Kemudian ada bantalan. Bantalan berfungsi sebagai perapat-perapat komponen-komponen dengan tujuan agar tidak mengalami kebocoran pada sistem. Kemudian ada stator, yaitu bagian diam pada sistem yang terdiri dari pipa pengarah atau nozzle. Pipa pengarah atau nozzle berfungsi untuk meneruskan aliran fluida sehingga tekanan dan kecepatan fluida yang digunakan di dalam sistem besar. Kemudian ada rumah turbin. Rumah turbin sendiri berfungsi sebagai rumah kedudukan komponen-komponen turbin. Kemudian mengenai macam-macam tipe kincir air pada turbin dapat dijelaskan oleh teman saya, Mas Tony. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan macam-macam tipe kincir air yang digunakan pada turbin. Yang pertama ada kincir air overshot. Kincir air overshot ini memiliki prinsip kerja dengan cara mengalir jatuh ke dalam bagian sudu-sudu bagian atas pada kincir. Karena gaya berat dari air ini akan memutar kincir berputar dan memutar poros. Next, Mas. Selanjutnya ada kincir air undershot. Kincir air undershot ini bekerja bila mana ada air yang mengalir menghantam pada dinding sudu yang terletak pada bagian bawah pada kincir air. Tipe ini sangat cocok dipasang pada perairan dangkal pada daerah yang rata. Tipe ini disebut juga dengan Vitruvian. Di sini aliran air
yang berlawanan dengan arah sudu akan memutar kincir turbin. Selanjutnya ada kincir air breastshot. Kincir air breastshot ini merupakan perpaduan antara tipe overshot dan undershot tadi. Dilihat dari energi yang diterimanya. Jarak tinggi jatuhnya tidak melebihi dari diameter kincir. Aliran air yang menggerakkan kincir air di sekitar sumbu dari kincir air. Kincir air jenis ini memperbaiki kinerja kincir air tipe undershot tadi. Next. Kincir air tube. Kincir air tube ini merupakan kincir air yang kincirnya diletakkan secara horizontal dengan sudu-sudu miring terhadap garis vertikal. Dan tipe ini dapat dibuat lebih kecil daripada tipe overshot maupun tipe undershot yang tadi. Karena arah gaya dari pancuran air menyamping, maka energi yang diterima dari kincir air yaitu energi potensial dan kinetik. Klasifikasi turbin air. Di sini turbin air dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada turbin impuls. Yang termasuk pada turbin impuls yaitu ada turbin Pelton, turbin turbo, turbin cross flow. Yang kedua ada turbin reaksi, yang mana jenis turbin yang termasuk pada turbin reaksi yaitu ada turbin Francis dan turbin Kaplan. Yang pertama ada turbin impuls. Turbin impuls disebut juga dengan turbin tekanan. Sama karena tekanan air yang keluar dari nozzle, tekanannya sama dengan tekanan atmosfer lingkungan di sekitarnya. Sehingga energi tempat dan energi tekanan yang dimiliki oleh aliran air dirubah supaya menjadi energi kecepatan. Berikut yang termasuk ke dalam turbin impuls. Antara lain, yang pertama ada turbin Pelton. Turbin air Pelton adalah sebuah alat yang berbentuk lingkaran yang dibangun di sungai dengan mempunyai debit air kecil, tetapi mempunyai head yang tinggi. Alat ini berputar pada sumbunya karena ada dorongan aliran air melalui pipa pesat yang cukup cepat. Jadi, aliran air dialirkan melalui pipa-pipa dengan cepat. Sejalan dengan berputarnya turbin, alat ini sekaligus akan mengambil air dari sungai dan ditampung di dalam sebuah bak penampung. Selanjutnya dialirkan melalui sebuah pipa pesat dan dikeluarkan melalui sebuah nozzle. Selanjutnya ada turbin cross flow. Turbin cross flow menggunakan nozzle persegi panjang yang lebarnya sesuai dengan lebar runner. Pancaran air yang masuk ke dalam turbin ini akan mengenai sudu, sehingga terjadi konversi energi kinetis menjadi mekanis. Berikut gambar dari turbin cross flow. Mempunyai sudu sepanjang runner. Air yang mengalir keluar membentur sudu dan memberikan energi yang lebih rendah dibanding saat masuk. Kemudian akan meninggalkan turbin. Jadi perubahan energi aliran air menjadi energi mekanik putar terjadi dua kali, yaitu pada waktu air masuk silinder dan air keluar dari silinder. Selanjutnya ada turbin turbo. Turbin turbo dapat diperlihatkan pada gambar demikian. Turbin turbo termasuk jenis turbin impuls dengan arah aliran air sejajar dengan sumbu poros roda. Turbin jenis ini mempunyai dua nozzle, seperti turbin Pelton. Pada turbin Pelton, pancaran air menumpuk bucket yang berada di tengah-tengah turbin. Pada turbin turbo, pancaran air menumpuk pada salah satu ujung bucket dan keluar pada ujung bucket yang lain, sehingga dapat memutar turbin pada porosnya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Wahyu Agung. Ya, baik. Kemudian ada klasifikasi dari turbin reaksi. Turbin reaksi. Turbin reaksi adalah turbin yang memanfaatkan seluruh energi potensial, kinetik, dan tekanan untuk menghasilkan energi kinetik di sudu. Sudu pada turbin reaksi mempunyai profil khusus menyebabkan terjadinya penurunan tekanan air selama melalui sudu. Perbedaan tekanan ini memberikan gaya pada sudu sehingga runner atau bagian turbin yang berputar dapat berputar. Berikut yang termasuk dalam turbin reaksi. Yang pertama ada turbin Prancis. Berikut gambar dari turbin Prancis. Turbin Prancis ini dipasang di antara sumber tekanan air tinggi di bagian masuk dan air bertekanan rendah di bagian keluar. Turbin Prancis menggunakan sudu pengarah. Sudu pengarah mengarahkan air masuk secara tangensial. Sudu pengarah pada turbin Prancis dapat merupakan suatu sudu pengarah yang tetap ataupun sudu pengarah yang diatur sudunya. Kemudian ada turbin Kaplan. Berikut gambar dari turbin Kaplan. Turbin Kaplan merupakan turbin reaksi aliran aksial. Turbin ini tersusun dari propeller seperti pada perahu. Propeller tersebut biasanya mempunyai 3 hingga 6 sudu. Umumnya, turbin dengan daun-daun turbin tetap disebut propeller dan dengan daun-daun turbin yang dapat diatur dinamakan turbin Kaplan. Daun turbin biasanya dibuat dari baja, tapi ada juga dari baja dengan spesifikasi yang memiliki ketahanan karat. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Tony. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang praktek pengujian pada turbin dengan bentuk sudu terhadap torsi dan daya turbin yang akan dihasilkan. Metode penelitian pengujian ini akan menggunakan metode eksperimental dengan rancangan percobaan berskala laboratorium yang menggunakan satu setup peralatan turbin jenis impulse Pelton dan metode pengambilan data dengan cara pengereman putaran turbin atau metode pemberian beban gaya pada putaran turbin. Penelitian ini dilakukan di laboratorium jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Trunajaya, Bontang. Pada pengujian turbin akan digunakan rumus-rumus tentang daya dari turbin. Pada pengujian turbin air hasil yang diharapkan adalah mendapatkan daya turbin yang diinginkan. Proses perhitungan dengan menggunakan beberapa rumus di bawah ini. Yang pertama menggunakan luas penampang ujung nozzle A. Persamaan untuk menghitung luas ujung nozzle yang menumbuk sudu turbin digunakan persamaan 1, yaitu A sama dengan 1/4 kali Pi kali D kuadrat. Dengan A sama dengan luasan ujung nozzle M persegi dan D diameter dalam nozzle meter. Kapasitas aliran air. Untuk menghitung kapasitas aliran digunakan persamaan 2, yaitu Q kali V. Q sama dengan debit aliran air meter persegi per sekon, dan A sama dengan luasan ujung nozzle meter persegi, serta V adalah kecepatan aliran meter per sekon. Selanjutnya, menggunakan rumus kecepatan aliran V besar. Untuk menghitung kecepatan aliran digunakan persamaan 3, yaitu V sama dengan Q per A. Selanjutnya ada laju massa air yang mengalir, M dot. Massa aliran digunakan persamaan yang keempat, yaitu M dot kali Rho kali Q. Dengan M dot sama dengan laju aliran massa air, Rho sama dengan massa jenis air, dan Q adalah debit aliran air.
Selanjutnya ada rumus daya air yang mengalir atau PA. Daya air dapat dihitung dengan mempergunakan persamaan yang kelima, yaitu PA sama dengan 1/2 Rho kali A kali V kuadrat. Dengan PA sama dengan daya air, Rho sama dengan massa jenis air, A sama dengan luasan saluran air pada ujung nozzle turbin, dan V sama dengan kecepatan aliran air meter per sekon. Selanjutnya, torsi turbin. Besarnya torsi pada turbin dapat dihitung dengan persamaan yang keenam, yaitu dengan mengalihkan gaya pembebanan dengan R, yaitu jari-jari puli. Yang selanjutnya menghitung kecepatan anguler. Untuk mendapatkan nilai kecepatan anguler ini dapat dicari dengan rumus omega sama dengan 2 kali pi kali n per 60, dengan omega sama dengan kecepatan anguler dan n putaran turbin RPM-nya. Setelah menemukan kecepatan anguler, maka dapat dicari yaitu daya turbin PT. Daya turbin ini dihitung dengan cara mengalihkan torsi yang ditemukan dengan kecepatan anguler. Dengan PT sama dengan daya turbin, T besar sama dengan torsi, dan omega sama dengan kecepatan anguler. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Agung. Ya, baik. Untuk yang selanjutnya, ada variabel penelitian. Variabel yang digunakan pada penelitian ini ada 3, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel terkontrol. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas pada penelitian ini terdiri dari debit air 0,0005 meter kubik per sekon. Bentuk sudut di antaranya adalah sudut datar, sudut lengkung, sudut tengah, silinder, sudut sendok nasi, dan sudut sendok sayur. Bentuk sudut turbin yang digunakan seperti ditunjukkan pada gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan gambar tersebut berada pada next slide dari slide berikutnya. Kemudian ada yang kedua, variabel terkontrol. Putaran turbin terkontrol 350 rpm, 300 rpm, 250 rpm, 200 rpm, dan 150 rpm. Kemudian ada 100 rpm, kemudian 50 rpm, dan 0 rpm. Jumlah sudu 16 buah. Sudut-sudut dikondisikan konstan pada posisi 90 derajat dengan ukuran nozzle setengah inci. Kemudian yang ketiga ada variabel terikat. Variabel terikat pada penelitian ini adalah torsi dan daya turbin. Berikut merupakan gambar-gambar dari sudu-sudu yang telah disebutkan di atas. Yang pertama ada sudu datar, yang kedua ada sudu lengkung, yang ketiga ada sudu setengah lingkaran, yang keempat ada sudu sendok nasi, kemudian yang kelima ada sudu sendok sayur. Kemudian ada instalasi alat penelitian. Pada penelitian alat pengujian yang digunakan adalah turbin air Pelton poros horizontal yang instalasi dan pembuatannya dilakukan di laboratorium. Teknik yang tempatnya berada di Teknik Mesin Universitas Trunajaya Bontang dan bengkel di wilayah Kota Bontang. Desain instalasi penelitian ditunjukkan pada gambar di bawah. Keterangan pada instalasi penelitian turbin air. Yang pertama ada pompa air, 2 pipa PVC ukuran 1 inch, yang ketiga ada tuas neraca bekas, keempat katup, kelima flow meter, keenam neraca bekas,
ke-7 rumah turbin, kemudian yang ke-8 ada rangka instalasi turbin, yang ke-9 ada poros turbin, ke-10 ada puli, dan ke-11 bak penampung air, kemudian yang ke-12 adalah roda instalasi turbin. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai ukuran gambar di atas. Peralatan penelitian ditunjukkan pada gambar di atas. Gambar di atas dengan ukuran alat penelitian yaitu 110 cm dengan lebar 60 cm dan tinggi 40 cm yang terbuat dari besi plat siku. Ukuran bak penampung air sebesar 60 cm x 60 cm yang terbuat dari lembaran plat besi dan ketebalan 0,3 cm. Sedangkan ukuran runner turbin berdiameter 21,5 cm yang terbuat dari piringan rem cakram sepeda motor. Sedangkan ukuran poros turbin berdiameter 2,54 cm dengan panjang 80 cm. Prosedur penelitian. Adapun prosedur pengujian untuk pengambilan data penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat tabel untuk mencatat hasil pengujian. Yang kedua, menyiapkan dan memasang semua instalasi penelitian beserta alat ukur yang digunakan. Yang ketiga, memasang nozzle ukuran setengah inch sesuai dengan variabel bebas yang ditentukan. Yang keempat, melakukan pengujian pertama dan memasang salah satu bentuk sudut turbin yang telah ditentukan yaitu sudut datar. Yang kelima, pastikan semua kondisi alat dalam keadaan baik. Selanjutnya, tekan saklar untuk menghidupkan pompa air. Yang keenam, mencatat debit aliran yang tertera pada alat ukur flow meter. Kemudian ada yang step ke-7, mengukur putaran poros turbin dengan alat ukur tachometer tanpa beban terlebih dahulu. Selanjutnya, mengukur putaran poros turbin dengan beban yang diberikan secara pelan-pelan dengan cara memutar tuas penyetel beban gaya sampai memenuhi putaran yang bervariasi. Putaran turbin 350 rpm, 300 rpm, 250 rpm, 200 rpm, 150 rpm, 100 rpm, 50 rpm, dan sampai 0 rpm. Kemudian, mencatat nilai-nilai gaya pada alat ukur raca pegas setiap variasi pengukuran putaran turbin sampai turbin berhenti berputar. Kemudian yang ke-8, mengulang langkah-langkah pengambilan data nomor urut sampai dengan nomor urut ke-4 sampai dengan nomor urut ke-7 pada bentuk sudut lengkung, sudut tengah, sudut silinder, sudut sendok nasi, dan sudut sendok sayur. Yang ke-9, mengolah data penelitian yang didapatkan. Dan yang 10, menganalisa data penelitian yang didapatkan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir, yang 11, menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian, mengenai data hasil penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Tony Setiawan. Baik, mengenai data hasil penelitian ini, penelitian akan dilakukan pengujian terhadap turbin air di kampus Universitas Trunajaya Bontang. Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan data putaran N, gaya F, dengan posisi komponen tersebut sebagaimana yang telah ditunjukkan pada gambar di bawah. Berikut merupakan desain alat ukur torsi Roni yang menggunakan raca pegas sebagai alat pembebanan pada poros atau pada turbin. Next, Mas. Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap instalasi dengan beberapa bentuk sudut turbin yang telah dijelaskan atau disebutkan sebagaimana di awal, di mana nilai penunjukan jarum pada skala putar pada kedua alat ukur neraca pegas merupakan jumlah gaya sigma F, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas tadi. Dan data putaran turbin RPM didapatkan dengan menggunakan tachometer. Dan jari-jari puli diukur menggunakan penggaris sehingga diperoleh data penelitian seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 sampai tabel 5 di bawah ini.
Bagian pertama merupakan data pengujian bentuk sudut datar. Dapat dilihat angka dan nominal yang telah didapatkan. Selanjutnya ada data pengujian bentuk sudut lengkung. Berikut nominal angka yang telah didapatkannya dari pengujian turbin air. Tabel yang ketiga merupakan data pengujian bentuk sudu sendok nasi. Berikut nominal angka yang didapatkan. Kemudian yang keempat, tabel keempat adalah data pengujian bentuk sudu setengah silinder. Dan didapatkan nominal angka sebagaimana berikut. Tabel yang kelima ini merupakan data pengujian sudu sendok sayur. Selanjutnya, berdasarkan tabel 1 sampai tabel 5 yang telah didapatkan, maka data hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya pengereman atau gaya pembebanan dari neraca pegas yang terjadi pada setiap bentuk sudu itu berbeda-beda, walaupun putarannya dikondisikan sama. Berikutnya adalah hasil pengolahan data. Hasil pengolahan data ini didapatkan dari torsi turbin, menghitung torsi turbin. Biasanya torsi turbin dapat dihitung dengan persamaan T besar kali, maksudnya T besar sama dengan F kali R, yaitu T sama dengan torsi, F sama dengan gaya pembebanan, dan R jari-jari. Mungkin bisa di slide sebelumnya, Mas. Jadi, untuk menghitung torsi yang telah diketahui tadi dengan cara mengalihkan jumlah gaya dengan jari-jari puli. Itu dikalikan masing-masing pada tiap RPM. Jumlah gayanya dikalikan dengan puli. Nah, itu dilakukan kepada seluruh bentuk sudu yang diuji. Slide sebelumnya, Mas. Setelah dilakukan pengalian atau perkalian antara jumlah gaya pembebanan dengan jari-jari puli pada masing-masing sudut datar, maka didapatkan data berupa torsi turbin sebagaimana berikut ini. Masing-masing dari sudut datar, sudut lengkung, sudut sendok nasi, sudut setengah silinder, dan sudut sendok sayur dengan RPM yang telah ditentukan pada bagian kiri ini. Selanjutnya, pada hasil pengolahan data ini terlihat bahwa hubungan torsi turbin dan putaran turbin ini terhadap dari bentuk sudut turbin yang digunakan terlihat bahwa dengan bertambahnya putaran turbin, maka torsi turbin yang dihasilkan akan menurun secara proporsional. Hal ini terjadi karena pada proses pengambilan data, putaran dikondisikan nilainya berdasarkan gaya pengereman atau gaya pembebanan yang dilakukan oleh neraca gas. Gaya pengereman inilah mempengaruhi nilai torsi yang dihasilkan pada turbin. Pada penelitian kali ini diberikan 5 variasi bentuk sudu, yaitu sudu datar, sudu lengkung, sudu sendok nasi, sudu setengah silinder, dan sudu sendok sayur.
torsi turbin maksimum terjadi pada sudu sendok sayur. Kemudian torsi maksimum yang kedua terjadi pada sudu setengah silinder. Selanjutnya sudu sendok nasi menjadi urutan ketiga dari torsi maksimum. Berikutnya torsi maksimum yang keempat diduduki oleh sudu lengkung. Berikutnya sudu datar menjadi peringkat terakhir dari torsi maksimum. Pada bentuk sudu datar didapatkan torsi turbin maksimum terjadi pada putaran terendah dengan nilai torsi turbin sebesar 0,135 pada RPM 0. Sedangkan torsi turbin terendah terjadi pada putaran tertinggi, yaitu pada RPM 250 sebesar 0,015 Nm. Pada bentuk sudu lengkung didapatkan torsi turbin maksimum terjadi pada putaran terendah ya, dengan nilai torsi turbin sebesar 0,36 Nm. Sedangkan torsi turbin terendah terjadi pada putaran tertinggi dengan nilai torsi sebesar 0,105 pada RPM 300. Selanjutnya pada bentuk sudu sendok nasi didapatkan torsi turbin maksimum terjadi pada putaran terendah dengan nilai torsi turbin sebesar 0,375 pada torsi 0 RPM. Sedangkan torsi turbin terendah terjadi pada putaran tinggi pada RPM 350 dengan torsi 0,045 Nm. Pada sudu setengah silinder ini, torsi turbin maksimum terjadi pada putaran terendah dengan nilai turbin sebesar 0,42 Nm. Sedangkan torsi turbin terendah terjadi pada putaran tinggi dengan nilai torsi turbin sebesar 0,015 pada RPM 300. Untuk bentuk sudu sendok sayur, didapatkan torsi turbin maksimum terjadi pada putaran terendah dengan nilai torsi sebesar 0,555 Nm pada RPM 0. Sedangkan torsi turbin terendah terjadi pada putaran tertinggi dengan nilai torsi sebesar 0,15 pada RPM 350. Next slide, Mas. Berikutnya menghitung kecepatan anguler. Kecepatan anguler ini diperlukan untuk mengetahui daya turbin yang akan dicari. Rumus untuk mencari kecepatan anguler adalah omega sama dengan 2 dikali pi kali n per 60. Dengan omega sama dengan kecepatan anguler dan n adalah putaran turbin RPM. Selanjutnya, langkah yang dilakukan adalah menghitung kecepatan anguler dari masing-masing RPM yang digunakan, yaitu RPM 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, dan 350 RPM. Masing-masing RPM tersebut dicari kecepatan angulernya dan dapat diketahui hasilnya sebagaimana pada slide. Untuk RPM 0, omeganya adalah 0 rad per sekon. Untuk RPM 50, omeganya 5,23 rad per sekon. Untuk RPM 100, omeganya 10,467 radian per sekon. Untuk RPM 150, omeganya 15,7 radian per sekon. Kemudian untuk RPM 200, omega diketahui 20,93 radian per sekon. Untuk RPM 250, omega sebesar 26,167 radian per sekon. Untuk RPM 300,
omega diketahui 31,4 radian per sekon. Untuk RPM terakhir yaitu 350, omega diketahui sebesar 36,63 radian per sekon. Setelah menghitung kecepatan anguler dan ditemukan nilai-nilainya, maka daya dari turbin dapat diketahui. Daya dari turbin ini dapat diketahui dari 5 jenis sudu yang diujikan, yaitu sudu datar, sudu lengkung, sudu sendok nasi, sudu setengah silinder, dan sudu sendok sayur. Masing-masing daya ini dapat diketahui dengan cara mengalihkan hasil kecepatan anguler pada masing-masing RPM tadi dengan torsi pada masing-masing sudu yang diujikan. Next slide, Mas. Slide sebelumnya. Lagi, Mas. Slide sebelumnya lagi. Nah, kecepatan anguler tadi dikalikan torsi turbin pada masing-masing sudu. Jadi pada masing-masing sudu tadi dikalikan nilai kecepatan anguler sehingga akan menghasilkan daya dari turbin. Masing-masing dari sudu dikalikan dengan masing-masing torsi dari sudu dikalikan dengan kecepatan anguler yang dihasilkan. Sehingga dihasilkan daya dari turbin. Next slide, Mas. Slide sebelumnya. Next slide, Mas. Slide berikutnya. Slide berikutnya, Mas. Berikutnya, Mas. Nah, ini sebelumnya. Dan dihasilkan daya turbin yang dapat disajikan pada layar berikut. Selanjutnya, setelah diketahui daya dari masing-masing sudu, maka pada pengujian kali ini diberikan adalah bentuk 5 sudu yang telah disebutkan, yaitu sudu datar, sudu lengkung, sudu sendok nasi, dan sudu setengah lingkaran, serta sudu sendok sayur. Daya dari turbin itu sangat bergantung pada besarnya torsi dan kecepatan anguler yang telah dihitung di awal. Sedangkan besarnya kecepatan anguler dipengaruhi oleh putaran turbin yang didapatkan dengan perhitungan dari tachometer, dan besarnya nilai torsi dipengaruhi oleh nilai gaya yang didapat dari neraca pegas sebagai gaya pembebanan atau pengereman. Daya turbin maksimum terjadi pada sudu sendok sayur. Kemudian daya turbin maksimum kedua terjadi pada sudu sendok nasi. Daya turbin ketiga terjadi pada sudu lengkung. Kemudian daya turbin maksimum keempat pada sudu setengah silinder. Sedangkan sudu datar menempati peringkat terakhir daya maksimum. Pada bentuk sudu datar didapat daya turbin maksimum terjadi pada putaran 100 RPM, yaitu bernilai 0,785 Watt. Sedangkan daya turbin terendah terjadi pada RPM 250, yaitu sebesar 0,3925 Watt. Pada sudu bentuk lengkung ini, daya turbin maksimum terjadi pada 200 RPM, yaitu sebesar 4,082 Watt, dan daya turbin terendah terjadi pada RPM 50 sebesar 1,727 Watt.
Untuk sudu sendok nasi ini daya turbin maksimum terjadi pada RPM 200, yaitu dengan nilai 5,024 Watt. Dan daya turbin terendah terjadi pada RPM 350, yaitu sebesar 1,6485 Watt. Pada sudu setengah silinder, daya turbin maksimum terjadi pada putaran 150, yaitu dengan nilai 3,7685 Watt. Sedangkan daya turbin terendah itu terjadi pada RPM 300 dengan nilai 0,471 Watt. Yang terakhir, pada sudu sendok sayur ini, daya turbin terbesar terjadi pada RPM 250 dengan angka 5,887 Watt. Sedangkan daya turbin terendah terjadi pada RPM 50 dengan nilai 2,198 Watt. Untuk hasil penelitian atau kesimpulan maka akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Wahyu Agung. Ya, baik. Untuk hasil dari penelitian tersebut memperoleh hasil seperti yang telah disebutkan pada slide ini. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh bentuk sudu terhadap torsi dan daya turbin air Pelton, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang pertama, torsi turbin maksimum terjadi pada sudu sendok sayur dengan nilai sebesar 0,55 Nm. Kemudian, torsi kedua pada setengah silinder dengan nilai sebesar 0,420 Nm. Dan torsi ketiga pada sudu sendok nasi dengan nilai sebesar 0,375 Nm. Kemudian torsi keempat pada sudu lengkung dengan nilai sebesar 0,360 Nm. Dan torsi terendah terjadi pada sudu datar dengan nilai sebesar 0,135 Nm. Kemudian yang kedua, daya turbin maksimum terjadi pada sudu sendok sayur dengan nilai sebesar 5,887 Watt. Kemudian daya turbin tertinggi kedua terjadi pada sudu sendok nasi senilai sebesar 5,024 Watt. Urutan daya turbin tertinggi ketiga terjadi pada sudu lengkung dengan nilai sebesar 4,082 Watt. Dan urutan daya turbin tertinggi keempat pada sudu setengah silinder nilai sebesar 3,768 Watt. Sedangkan daya turbin terendah terjadi pada sudu datar dengan nilai sebesar 0,785 Watt. Kemudian, selanjutnya, kami memperoleh data tersebut berasal dari Aritonang, buku dari Aritonang, maupun jurnal R 2018, tentang rancangan pengujian serta pembuatan turbin air kinetik tipe Savonius poros vertikal menggunakan pemandi arah aliran dengan pemanfaatan aliran sungai. Skripsi Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, dan kemudian dapat link yang telah dilampirkan. Mungkin sekian presentasi dari saya dan rekan saya. Roni Setiawan. Apabila ada kurangnya maupun salah perkataan maupun waktu presentasi, mohon dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.